Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru, kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuan yang berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif menonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Teman-teman pet lover dan pawrents pasti galau juga kan kalau teman-teman merasa lihat anabulnya sedang sakit. Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang sepele, tapi bagi kita pawrents dan pet lover, saya yakin pasti merasakan galau yang luar biasa ketika anabulnya sedang sakit. Anabulnya tadi biasanya lincah, aktif, suka main, usil, tiba-tiba diem aja, su aja, tiduran di tempat yang nggak biasanya, misalkan tiduran di lantai, depan pintu toilet dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih kita menentukan apakah anabul kita ini sedang sakit atau sedang ngambek atau yang lagi males aja? Nah, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui, untuk mengenali ciri-ciri anabul kita yang sedang sakit. Yang pertama, amati perubahan perilakunya secara umum. Jadi, jangan hanya mengamati perubahan makan dan minumnya saja. Karena apa? Karena perubahan makan dan minum saja belum tentu menentukan apakah anabul ini sedang sakit atau tidak. Contohnya, anabul yang diubah makanannya secara mendadak, kadang-kadang dia nggak mau makan. Karena apa? Karena dia nggak suka dengan makanan awalnya, atau dia belum merasa suka dengan makanan barunya. Atau yang kedua, anabul yang sedang birahi berat, itu juga kurang nafsu makan dan kurang nafsu minum. Karena apa? Karena perasaan dia itu lebih fokus untuk ke proses mating atau kawin. Karena efek dari birahi yang tersebut. Jadi, amati semuanya secara utuh. Amati perubahan perilaku secara utuh. Mulai dari kebiasaan mainnya, kebiasaan tidurnya, kebiasaan makannya juga, terutama juga diperhatikan juga makan dan minumnya, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya yang kita tahu, yang selama ini kita sebagai pewarna sering perhatikan. Nah, kalau ada perubahan itu berubah semuanya, hampir 90% berubah, nah, kita bisa curigai bahwa anabul kita ini sedang mengalami sesuatu yang mengarah ke penyakit atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan sederhana kepada fisiknya atau di tubuh anabul kita. Lakukan pemeriksaan fisik sederhana kepada anabul kita. Contohnya kita periksa sekitar bola matanya. Kalau dia matanya normal, sehat, akan tampak bercahaya, berbinar, seperti ini. Lalu juga kelopak matanya. Kalau anabul yang bagus, itu bola matanya berbinar, kelopak mata yang normal, ukurannya, kiri kanannya, baik atas maupun bawahnya. Nah, ketika ada salah satu saja bola mata atau kelopak matanya yang mengalami kelainan seperti pas saat bangun tidur itu banyak beleknya, atau kelopak matanya bengkak salah satunya atau dua-duanya, itu bisa mengindikasikan ke penyakit mata. Lalu yang kedua, kita cek juga di sekitar hidungnya. Anabul yang sehat itu, hidungnya tampak lembab, dan kalau kita usap seperti ini, tangan kita akan basah seperti itu. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan seperti itu di bagian hidungnya, ternyata hidungnya tampak kering, lalu kita raba juga sekitar telinga yang tampak lebih hangat, itu bisa mengindikasikan anabulnya sedang demam. Lalu, kita cek juga ke mulutnya, ke bagian mulutnya. Baik kita cek ke bibirnya, maupun kita cek ke bagian dalamnya, kerongga mulutnya, lidah, gigi, gusi, dan sebagainya. Itu. Nah. Ya, ini sehatnya anabul kita ya. Oh ya, yang belum tahu namanya, ini Mabu, dan ini papanya, Dino, seperti itu. Nah, jadi kalau anabulnya sehat, lidahnya akan tampak rose atau merah, kemerah-merahan seperti itu, merah ke arah pink-pink seperti itu. Juga gusinya tampak bagus, tidak ada luka, tidak lecet. Kita cek juga kalau ada bagian gusi yang lecet, luka,
atau ada sariawan, itu biasanya anabulnya akan menimbulkan air liur berlebihan. Seperti itu, jadi sering keluar air liur seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa lakukan pemeriksaan atau perabaan ke semua bagian tubuh anabul, mulai dari sekitar kepala, leher, punggung, kaki depan, kaki belakang. Ini tujuannya untuk menemukan atau untuk melihat apakah ada bagian tubuh yang mengalami kelainan di kulit-kulitnya, di punggungnya seperti ada luka, ada kerak, atau ada benjolan seperti itu, yang bisa mengindikasikan penyakit seperti itu. Kadang-kadang anabul ini, kalau mereka lagi aktif main sama saudaranya, sama teman-temannya, itu kadang luka kecil sedikit aja masuk ke bagian tubuh atau ke bagian kulitnya. Kalau kita nggak ketahuan, itu bisa berlangsung kronis dan menimbulkan abses atau infeksi kronis. Nah, itu yang kita bisa lakukan pemeriksaan sederhana kepada anabul kita, mulai dari bagian kepala, kaki, punggung, perut, dan di bagian belakangnya juga. Oke. Yang ketiga, teman-teman, amati perilaku jeli terbok. Baik itu cara buang air kecil, buang air besar, cara pipis, cara pupnya, maupun amati juga pupnya dan pipisnya sendiri. Untuk pupnya, kita lihat pupnya apakah dia cenderung keras atau cenderung lembek sampai berair seperti itu. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada kondisi virus, seperti virus panleukopenia, itu biasanya anabul kita diare parah, bahkan pada beberapa kondisi pupnya itu diare dan berwarna merah kecoklat-coklatan dan berbau amis karena adanya campuran darah di fesesnya atau di pupnya itu akibat dari virus panleukopenia yang menyerang saluran pencernaannya. Kadang disertai juga dengan muntah seperti itu. Pada kondisi yang sangat parah, pernah juga ada beberapa laporan kasus di kami, bahkan di kami sendiri mengalami, itu sampai ada yang diarenya itu benar-benar seperti darah segar warnanya itu. Tapi nggak sampai merah bener, cuman masih warna darahnya itu kelihatan sekali, warna merah kecoklatan seperti itu dan belum bercampur terlalu banyak dengan pupnya. Dan aromanya benar-benar aroma khas dari virus Panle. Nah, itu kalau kondisi anabul yang pupnya diare, sudah pasti ya itu mengindikasikan adanya penyakit di saluran pencernaan. Maupun ketika pupnya ternyata keras, sangat keras bahkan, dan ada darah segar, bercak-bercak darah segar di sekitaran pupnya itu, baik di pangkal pupnya maupun di ujung pupnya, itu juga mengindikasikan adanya gangguan saluran pencernaan seperti sembelit. Darah segar ini biasanya muncul akibat adanya iritasi di sekitaran lubang anusnya atau kolonnya, rektumnya, karena pupnya terlalu keras sehingga melukai dinding-dinding saluran kolonnya atau rektumnya, anus bagian belakang seperti itu, sehingga muncul darah di kotoran yang keras tadi. Lalu untuk pipisnya sendiri, kita amati juga pipisnya. Pipisnya normal itu cenderung jernih ke kuning-kuningan. Dan biasanya anabul kita, kalau kita yang biasa sebagai pengurus yang sering amati, dia kalau biasanya pipis itu nggak lama, pipis sebentar, paling hitungan menit atau detik, itu langsung keluar. Nah, ketika ada indikasi anabul kita berubah pola pipisnya, yang tadinya seperti itu cuma sebentar saja keluar, dia main lagi, tiba-tiba dia pipisnya berkali-kali seperti itu. Pipis sebentar sedikit, terus dia main keluar lagi, masuk lagi ke terboknya, pipis lagi. Nah, ini ada indikasi ada yang gangguan saluran kencing. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada kondisi fus atau flu, ada yang gangguan atau infeksi saluran kencing, itu kadang-kadang pipisnya jadi nggak lancar. Jadi anabul kita sering pipis sedikit-sedikit, keluar pipis lagi, sedikit-sedikit keluar pipis lagi. Dan pipisnya sendiri biasanya itu cenderung berwarna keruh, bahkan ada beberapa kondisi itu disertai dengan bercak darah di pipisnya. Nah, itu ada indikasi ada gangguan saluran kencing, sehingga perlu kita bawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itulah teman-teman. Yang keempat, yang terakhir, lakukan pemeriksaan suhu pada anabulnya. Untuk melakukan pemeriksaan suhu pada anabul, gunakan termometer yang ujungnya fleksibel seperti ini. Banyak mereknya ya, Powerance teman-teman, pet lover. Jadi saya nggak sebut merek di sini. Saya pakai merek apa ini ya? Nggak tahu ini mereknya apa. Nah, tapi yang penting ujungnya fleksibel dan usahakan yang agak cepat responnya. Karena ada banyak merek itu di pasaran itu, ada yang butuh 10 detik, ada yang 5 detik. Sebisa mungkin cari yang paling cepat untuk meresponnya. Karena apa? Agar anabulnya tidak stres terlalu lama menunggu sampai keluar suhunya. Nah, sebelum dicek, pastikan dimulai dari 0 ya.
kayak depo bensin ya, mulai dari 0 seperti itu ya, dari LO, dari 0. Jangan lupa dibersihkan pakai alkohol. Saya pakai tisu, pakai alkohol, ujungnya gelap. Nah, kita masukkan ke rektum atau ke anusnya, rektal, suhu rektal namanya. Kita cek ya. Mabun ya, mam ya. Ya. Nah, seperti ini, lalu tahan, pegang ke bagian ekornya juga, jadi biar dia fleksibel, nggak lepas kepalanya itu di anusnya. Pegang seperti ini, sambil pegang termometernya, pegang juga ekornya seperti ini. Jadi dia melekat di tangan kiri kita. Nah, ini sudah selesai. Nah, suhunya 38,7 seperti itu, normal ya. Untuk anabul kucing, suhu normalnya kisaran antara 38 derajat Celcius sampai 39,2 derajat Celcius. Untuk anabul anjing, sekitar antara 38 sampai 39,0 derajat Celcius. Nah, jika suhu anabul kita melebihi dari batas normal, batas yang paling atasnya itu mengindikasikan demam. Sedangkan jika suhunya di bawah dari batas bawah tadi, itu mengindikasikan adanya kondisi hipotermi atau suhu tubuh turun drop di bawah batas normal. Macam-macam itu yang pasti itu mengindikasikan adanya penyakit atau kelainan seperti itu. Nah, jangan lupa dibersihkan juga ya setelah dipakai, dibersihkan. Dan termometer yang dipakai untuk memeriksa suhu tubuh anabul jangan digabung dengan termometer yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh kita atau anak-anak yang lain seperti itu. Khusus untuk mereka saja. Jadi sediakan satu termometer khusus yang kepalanya fleksibel hanya untuk mengecek suhu tubuh anabul. Jangan digabung dengan termometer yang dipakai untuk mengecek suhu tubuh anggota keluarga yang lain. Seperti itu. Ya, itulah ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk memeriksa atau mengetahui ciri-ciri anabul kita sedang sakit atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui indikasi awalnya dan memutuskan untuk segera ke dokter hewan agar tidak terlambat dalam penanganannya seperti teman-teman. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobatinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye.